Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi mulai tanggal 8 Juli Manchester United memulai situasi atau kegiatan pre-season. Tentu saja belum mulai tour ya, karena tour baru akan dilakukan tanggal 15 Juli. Tapi tanggal 8 Juli hari Senin, Erik ten Hag berada di Carrington. Beberapa pemain dari Manchester United juga dibagikan ya fotonya datang ke Carrington. Bahkan kabarnya staf kepelatihan yang baru Rene Hake, Ruud van Nistelrooy ini juga hadir di Carrington. Jadi periode persiapan Manchester United untuk menghadapi musim ini sudah dilakukan. Nah, di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan hal tersebut, di mana Manchester United kalau dilihat situasi musim lalu, di mana permasalahan besar itu ada pada situasi fisik ya kan, banyak pemain yang cedera. Dan beberapa kali sering gue katakan gue menaruh perhatian bagaimana situasi pre-season Manchester United, terutama tour musim lalu ini memiliki peran yang besar di turunnya kondisi fisik dari pemain-pemain Manchester United. Kenapa? 2 musim yang lalu ada Piala Dunia. Nah, di mana di Piala Dunia yang berlangsung di tengah musim ini kan menguras situasi fisik, karena ketika pemain kembali berada di tengah musim, di mana pada saat itu intensitas kompetisi juga semakin tinggi, dan ini menurut gue memberikan banyak sekali kontribusi di situasi fisik, buruknya situasi fisik dari Manchester United. Kenapa bisa seperti itu? Karena juga situasi pre-season dari Manchester United, di mana misalnya Christian Eriksen di bulan Agustus tahun lalu ini di salah satu wawancara mengatakan memang traveling atau waktu perjalanan pre-season Manchester United, tour pre-season Manchester United musim lalu ini terlalu banyak. Walaupun memang Christian Eriksen sebenarnya berharap ada masa pre-season yang keras gitu ya, tapi keras dalam sisi teknis, dalam sisi latihan, bukan dalam situasi traveling. Nah, gue ambil dari manunited.com. Tahun lalu, pre-season tahun lalu maksudnya, Manchester United ini melakukan perjalanan 14.000 miles. Jadi memang sangat banyak sekali gitu. Dan ini ya menguras situasi fisik dari Manchester United. Pre-season lagi-lagi akan dilakukan di Amerika. Manchester United akan melakukan perjalanan juga ya ke Amerika pastinya. Ini kan hampir sama seperti musim lalu. Artinya sama-sama di Amerika, tapi mungkin travelingnya yang berbeda ya, karena venue-nya juga tidak sama. Nah, kenapa kok Amerika lagi? Menurut gua, dari beberapa sumber yang gua ikuti, disebutkan kalau secara realistis Manchester United ini kan memiliki banyak sponsor dari Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika. Di samping juga pemilik dari Manchester United ini juga orang Amerika. Dan ketika tim itu melakukan lawatan ya, melakukan tour seperti ini, kan ada kesempatan juga dari tim komersial, dari perwakilan klub juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dengan komersial, terkait juga dengan bisnis dan lain-lain. Jadi tidak hanya soal teknis saja. Kalau hanya teknis saja ya, maka menurut gua yang paling perfect mungkin pre-season itu dilakukan ya di Eropa saja, atau bahkan di Carrington saja gitu ya, dengan sesekali mungkin melakukan pertandingan uji coba. Tapi di dunia sepak bola yang semakin maju, juga industri sepak bola yang semakin melebar, Manchester United salah satu tim dengan jumlah fanbase yang terbesar di dunia, marketnya juga terbesar di dunia, potensi bisnisnya juga terbesar di dunia, melakukan tour pre-season ini
eh, jelas sekaligus juga menggabungkan persiapan teknis dan keadaan komersial terkait dengan bisnis dan nanti juga keuangan dari klub Manchester United itu sendiri, sehingga dipilihlah Amerika ya sebagai tempat tur kali ini, sama seperti musim lagi. Nah, sama seperti musim lalu, sorry agak beribet. Nah, kalau gua melihat tahun lalu bagaimana jarak yang dilakukan oleh Manchester United ya, ini merupakan jumlah pertandingan dulu pre-season musim lalu di mana Manchester United ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertandingan sebelum pertandingan resmi pertama menghadapi Wolverhampton. Jadi ada 8 pertandingan. Dan untuk kali ini jumlahnya Manchester United ini 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan. Jadi ada 3 beda pertandingan dan menurut gue ini sangat signifikan perbedaan ini. Jadi ada semacam kayak kelonggaran ya dari jumlah pertandingan yang akan dilalui sebagai rangkaian uji coba di Tour Preseason Manchester United di Amerika Serikat kali ini. Bagaimana dengan perjalanan yang dikeluhkan oleh Christian Eriksen tahun lalu? Ini merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Manchester United tahun lalu, di mana ada sekitar 4 venue ya yang Manchester United melakukan pertandingan uji coba di sana, dan bisa dilihat sangat menyebar sekali. Ada yang di West Coast, ada yang di East Coast, juga ada yang di cenderung di sentral ya dari Amerika Serikat, itu yang agak di bawah. Jadi memang perjalanan dari Manchester United ini sangat jauh travelingnya, dan ini tentu saja dikombinasikan dengan pertandingan yang ada di Eropa juga. Nah, bagaimana dengan saat ini ya, di tahun ini Manchester United akan memulai 2 pertandingan di Eropa, di Norwegia dan juga di Skotlandia, menghadapi Rosenborg dan juga menghadapi Rangers. Baru mereka akan bertolak ke Amerika dan menghadapi Arsenal, Real Betis dan juga Liverpool di Amerika, sebelum mereka akan kembali untuk melakoni Community Shield ya, menghadapi Manchester City, juara Liga menghadapi juara Piala FA. Nah, bagaimana traveling untuk musim ini, pre-season musim ini? Jadi kalau gue ambil secara garis besar ya, secara global, Manchester United akan melakukan pertandingan pertama di Norwegia, lalu mereka akan ke Skotlandia, baru mereka akan terbang ke Amerika Serikat, dan ini merupakan 3 venue di mana akan dilangsungkan pertandingan uji coba atau pertandingan ya pre-season tour dari Manchester United, di mana ada satu di East Coast, yang 2 di West Coast. Jadi kalau gue melihat dari rute yang akan dilakukan, nampaknya ini tidak sebanyak musim lalu, di mana ya ini bagus sih menurut gue ya. Ini ada diharapkan juga tidak terlalu tidak terlalu menforsir, karena inti dari pre-season tour ataupun situasi pre-season ini kan sebenarnya persiapan untuk menghadapi musim depan. Bagian dari persiapan itu ada tentu saja latihan ya, dan uji coba. Nah, uji coba sendiri disinilah yang dikombinasikan dengan situasi bisnis. Musim lalu banyak sekali pertandingan persahabatan, soal pertandingan yang dilakukan di Amerika ya. Salah satu hal yang juga kenapa kok di Amerika, bagaimana gua ikuti salah satu informasi dari Andy Mitten menyebutkan bahwa harga tiket yang memang cenderung agak lebih tinggi di Tour Preseason Manchester United di Amerika itu tidak menjadi masalah bagi fans Manchester United di sana. Dan itu nampaknya ingin dimaksimalkan oleh klub. Tapi musim ini nampaknya ada situasi yang berbeda. Gue harapkan memang seperti itu ya. Jadi ada yang lebih diutamakan, yaitu adalah sisi teknis. Dan sisi teknis ini kan tidak melulu melalui uji coba, tapi persiapan-persiapan yang mungkin tidak terlihat di kamera yang berada di lapangan latihan. Gue balik lagi ke terkait dengan di Amerika, salah satu fasilitas yang terbaik latihan juga ada di Amerika gitu. Jadi ini juga merupakan alasan kenapa kok ke Amerika Serikat lagi. Nah, dari situ gue melihat ya, karena memang judulnya adalah persiapan, maka pertandingan-pertandingan yang nanti dilalui oleh Manchester United, gua nih secara ringan amatiran, gua tidak begitu melihat ke hasil pertandingan-pertandingan yang akan dilalui.
Ini mengingatkan gue misalnya ketika periode musim pertamanya dari Louis van Gaal ya. Pada saat itu Manchester United tampil bagus di pre-season di Amerika juga. Tapi ketika masuk ke kompetisi resmi ada penurunan. Ternyata tidak linear. Nah dari situ gue menilai ya memang nampaknya ada hal yang bisa jadi akan berbeda ya penampilan maupun juga hasil di pre-season dengan yang nanti ditampilkan di kompetisi resmi. Sehingga misalnya Manchester United mendapatkan hasil positif, ya itu tidak langsung membawa gua ekspektasinya langsung oke, ini kita bisa begini dan begitu, kita bisa berbicara lebih banyak, kita akan bisa mendapatkan kemenangan dengan lebih stabil atau bahkan sampai ke trofi yang banyak. Nggak seperti itu sih menurut gua. Atau juga sebaliknya, ketika mungkin pertandingan-pertandingan uji coba nanti itu tidak positif hasilnya ya, bahkan juga permainannya, ini juga tidak langsung gua akan anggap oke, Manchester United akan menderita nih musim depan. Belum tentu. Karena sekali lagi intinya adalah ini persiapan gitu. Tapi bukan berarti juga terus oke, ya sudah asal-asalan saja atau seperti apa, ya nggak seperti itu juga ya. Tapi sekali lagi ini tentang persiapan di pre-season kali ini. Dan situasi squad dari Manchester United tentu saja dengan pemain yang memperkuat negaranya di Copa America ataupun juga di Euro ini kan ada liburan. Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 pekan sebelum mereka akan bergabung mengikuti pre-season, dan kemungkinan mereka akan langsung ke Amerika ya, terutama yang negaranya sampai dengan babak-babak akhir dari turnamen yang diikuti, baik itu Copa America maupun juga Euro. Plus tentu saja pemain yang akan didatangkan di Carrington di Manchester United, pemain baru. Gua yakin pasti akan ada yang datang. Begitupun juga ada yang lepas. Jadi pemain-pemain yang mengikuti tur persiapan ini juga beberapa pemain tidak 100% pasti akan di Manchester United untuk musim ini juga ya. Ada kemungkinan mereka akan lepas. Ini juga hal yang sangat menarik untuk dinantikan, dilihat. Dan seperti sering juga gue katakan ya, gue harapkan pemain-pemain baru utamanya yang datang itu tidak terlalu last minute lah. Apalagi datang ketika pre-season sudah selesai. Gue harapkan tidak seperti itu, karena Manchester United di beberapa musim terakhir ini ya hampir selalu rutin sih mendatangkan pemain di last minute. Gue harapkan betul pemain-pemain baru itu bisa datang. Ya bukan berarti terus harus datang seawal mungkin, bahkan sebelum pre-season tour itu dilakukan ya, belum berangkat sudah datang dulu ya, itu idealnya seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka bergabung ketika misalnya Manchester United melakukan pertandingan di Skotlandia atau mungkin di Amerika untuk satu pertandingan begitu, lalu mereka join, ya menurut gue tuh tidak masalah sih. Artinya jangan sampai mereka datang sebelum Manchester United menghadapi Manchester City ya di Community Shield, atau bahkan Manchester United sudah memulai pertandingan di Liga. Nah itu menurut gue jangan sampai seperti itu. Dan ya Manchester United 2 musim belakangan ini selalu melakukannya sih ya. Dan menurut gue mudah-mudahan kali ini ada perbaikan. Dan kalau dilihat balik lagi dari pre-season, dimana gue curigai ya situasi fisik ini sangat menguras Manchester United tahun lalu. Tahun ini dari jumlah pertandingan yang lebih sedikit, lalu jarak nampaknya yang juga lebih bersahabat, ya mudah-mudahan ini juga hal yang bisa memperbaiki situasi fisik dari Manchester United. Dan gue yakin Ineos pun juga ingin memperbaiki situasi fisik dari Manchester United dengan salah satunya mengatur program di pre-season Manchester United. Erik ten Hag disebutkan juga sudah diikut sertakan ya terkait dengan periode persiapan ini. Manajemen Manchester United juga sudah semakin komplit, hanya tinggal menantikan Omar Berada ya untuk datang ke Old Trafford dan mulai bekerja sebagai CEO Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan pre-season Manchester United. Gua secara dengan amatiran sekali lagi melihat dari program, gua lebih happy lah dalam tanda kutip dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Apa sebenarnya yang diinginkan dari pre-season ini? Apakah hasil yang positif-positif terus? Atau ya ini memang pure, murni konsentrasinya adalah persiapan? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.